Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bustanul Ahbar Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, himpunan daripada Ibnu Taimiyah, ya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah daripada kitab Muntaqah. Sedangkan Nailul Awtar adalah yang disyarahkan oleh Al-Imam Syaukani. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-581. Masih membahas tentang penamaan salat maghrib. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Nasa'i bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata dia, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba ammatul laili hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla faqala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu malam melaksanakan salat Isya di waktu malam sudah gelap, sehingga sebagian besar waktu malam telah lewat, sehingga orang yang berada di masjid sudah pada tidur. Kemudian Nabi keluar lalu salat. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya inilah waktunya salat Isya. Kalau seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku. Ini sama ya, berkaitan dengan hadis-hadis yang lalu, bahwa memang ada sebagian ulama yang melaksanakan salat Isya itu waktunya diundur. Kan waktu Isya ini panjang kan ya, panjang sampai adzan subuh itu baru berakhir, sampai waktu subuh itu baru berakhir salat Isya. Nah, dari hadis ini Nabi melaksanakan salat Isya itu sudah ibarat kata malam itu sudah sangat gelap, larut. Ya, kurang lebih di atas jam 10 malam sudah. Sahabat nungguin begitu di dalam masjid sampai para sahabat itu ada yang tertidur. Nah, baru Nabi melaksanakan salat Isya, ya, kurang lebih di atas jam 10. Kemudian Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Ini waktu, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku melaksanakan salat Isya ini di waktu seperti ini. Cuman kan berat kalau kita salat Isyanya jam 10 malam itu berat. Arti berat itu kita ini tidak semuanya bisa melaksanakan salat Isya di waktu itu. Apalagi kalau orang-orang yang sudah umur, ya, rasa-rasanya tidak bisa melaksanakan sholat Isya jam 10, jam 11. Karena biasanya kalau jam 8 itu sudah mata mulai mengantuk. Jam 8, jam 9 itu sudah banyak yang tidur. Nah, lain anak-anak muda. Kalau anak-anak muda mah dia jam 12, jam 1 itu biasa nggak tidur. Tapi kalau orang-orang yang
umurnya tua sudah, rasanya berat untuk melaksanakan salat isya di waktu jam 10 atau jam 11 itu. Tapi kalau kita mendapati ada sebagian orang melaksanakan salat berjamaah, salat isya ya maksudnya, berjamaah dengan waktu yang seperti itu, yakni jam 10, jam 11, kita diam saja, tidak usah protes. Karena memang ada Nabi melaksanakan salat isya di waktu seperti itu. Ada dua salat ya yang Nabi melakukannya itu sampai mengulur waktu. Yang pertama isya yang baru kita sebutkan, yang kedua adalah subuh. Salat subuh. Makanya di Turki itu, di Turki saya ada lihat di YouTube. Walaupun saya pernah ke Turki, tapi selama di Turki itu saya kalau sholat itu jarang berjamaah dengan orang setempat. Hampir rata-rata berjamaah dengan rombongan saja, rombongan. Nah, jadi di Turki itu katanya kalau sholat subuh itu sudah mau terang, ibarat kata sudah mau timbul matahari baru mereka sholat. Adzan subuh tetap di waktunya. Cuman mereka melaksanakan subuhnya itu sudah ibarat kata ya kalau kita di sini mungkin jam-jam 6 sudah. Di kegiatan lain. Ya, entah apa memang begitu. Kenapa? Karena di Turki itu mazhabnya mazhab Imam Malik, mazhab Hanafi. Di sana Turki itu mazhab Hanafi di sana. Nah, kita di sini kalau salat subuh jam 6 ribut ya. Umpama di sini adzan, kemudian Pak Batiar jadi imam salat subuh jam 6 gitu. Ini salat subuh kah salat duha begitu kan ya. Tapi ala kuliah jangan diprotes ya seperti itu. Karena memang ada dalil yang melaksanakan, Nabi melaksanakan seperti itu. Cuman kata ulama untuk salat isya nih ya, kalau seandainya kita masih ada kerjaan, yang kerjaan ini ibarat kata tidak melalaikan ya, ya seperti umpama ada orang bekerja kan ya, kalau malam minggu atau malam seperti ini, malam Sabtu ini kan, apalagi masih bulan-bulan tanggal-tanggal muda ini kan ya, orang yang kerja di di toko di mana itu rasanya meninggalkan pekerjaan itu agak berat karena lagi rame-ramenya orang jualan itu. Saya tadi siang tuh pengajian ibu-ibu. Pas saya masuk di pengajian kata saya kok mana orangnya kata saya. Dikit. Oh dikit kata saya. Biasanya banyak. Tidak ada kedengaran begendang apa semuanya. Kemana manusianya? Anu guru ya katanya. Masih ramai berjualan. Jualan apa? Jualan baju. Baju apa? Baju seragam sekolah katanya. Oh pantasan. sunyi pengajian ya, sibuk semuanya karena terakhir ya kan ya, karena hari Senin nanti anak-anak sudah masuk semua ya, ala kulli hal seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis yang ke-582 muttafaqun alaih Bukhari Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil laili thumma shalla thumma qala qad shalla an-nasu wa namu ama innakum fi salatin man tadhartumuha qala Anasun ka'anni anzuru ila wa bisi khatimihi lailata idzin. Sayyidina Anas berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya sampai pertengahan malam. Ibarat kata jam 12 malam nih Nabi baru salat Isya. Kemudian ia melaksanakan salat lalu bersabda, lalu Nabi berkata, orang-orang yang sudah sholat dan juga sudah pada tidur, ketahuilah bahwa kalian berada dalam sembahyang yang kalian nantikan, yang kalian menantikannya. Sayyidina Anas berkata, seolah-olah aku melihat kilatan cincinnya pada malam itu. Nah ini menunjukkan bahwa tadi masih ada kaitan Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan salat Isya itu di
di pertengahan waktu, yakni jam 12 malam. Ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nah, dikatakan dalam syarah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat Isya itu terkadang di awal waktu disegerakan maksudnya, tapi terkadang Nabi juga mengundurkan waktu salat Isya itu. Nabi melakukan demikian itu adalah melihat keadaan para jamaah. Kalau para sahabat sudah kumpul, maka Nabi melaksanakan salat Isya. Tapi kalau belum kumpul, Nabi menunda dulu. Nah, terkadang para sahabat itu yang sudah nunggu di masjid sampai tidur-tidur nih. Sampai tidur-tidur. Baik. Ala kulli hal. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad dan Abu Daud bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, berkata dia, "Intadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi salatil isya hatta dhahaba nahwun min syatril laili qala faja'a fa shalla bina thumma qala khudhu maqa'idakum fa innan nasa qad akhadhu madadi'ahum wa innakum lan tazalu fi salatin mundu intazartumuha walaula dha'fu dha'ifi wa suq mustaqimi wa hajatu dzil hajah la akhartu hadhihi salat ila syatril laili." Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami pernah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam untuk salat Isya, sehingga sebagian malam telah lewat. Abu Sa'id berkata, lalu Nabi datang kemudian mengerjakan salat Isya bersama kami. Kemudian Nabi bersabda, hendaklah kalian mengambil tempat duduknya masing-masing, karena sesungguhnya orang-orang telah mengambil tempat tidur mereka. Dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam sembahyang sejak kalian menantinya itu. Dan kalau seandainya tidak karena kelemahannya orang-orang yang lemah, sakitnya orang yang sakit, dan hajatnya orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan salat Isya ini sampai pertengahan malam. Jadi di sini juga Nabi salat Isya diakhirkan waktunya. Nah, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat ya. Jadi kata Nabi, kalau seandainya bukan karena ada di kalangan kita ini ada yang sakit atau yang sudah lemah, yang sudah kepingin cepat tidur, atau mungkin ada hajat-hajat yang lain, kalau bukan kupandang yang itu, maka niscaya aku mengakhirkan salat Isya ini sampai tengah malam. Tapi karena memandang ada yang lemah, mungkin ada yang sakit atau ada yang sudah capek mau cepat tidur, Nabi terkadang mencepatkan salat Isya itu. Nah, kata Nabi di sini yang tadi kita katakan, lan tazalu fi salatin mundun tadhartumuha, dan kalian itu dicatat seperti orang yang salat pada saat ketika kalian menunggu salat. Ini kita nih ya, antara maghrib dengan Isya kita nggak pulang, kita duduk di sini, bahkan kita pengajian. Dan ini memang disebutkan dalam riwayat, orang yang menuntut ilmu walaupun cuma 1 saat, cuma sebentar saja, itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Jadi yang kita menuntut ilmu ini, kita lebih baik daripada orang yang salat 1000 rakaat. Nah, rugilah orang-orang yang tidak menuntut ilmu, pulang begitu, nanti pas salat Isya baru datang lagi.
Nah di sini kata Nabi, kalau seandainya ada orang menunggu sholat, umpama di masjid ini nggak ada pengajian ya, kalau ini kan ada pengajian, masya Allah. Mungkin di malam lain tidak ada pengajian, lalu bapak-bapak, aduh saya malas pulang lah, bolak-balik, saya di masjid aja nunggu sholat isya. Entah apa yang dikerjakan, yang penting niatnya kepingin menunggu sholat isya, atau mungkin mengaji, atau mungkin zikir, atau mungkin tekatok-kantok tertidur begitu. Tapi niatnya kepingin menunggu sholat isya. Kata Nabi apa? Lan tazalu fi salatin mundun tadhartumuha. Kalian itu dianggap melaksanakan sholat pada saat kalian menunggu sholat itu. Ya, seperti yang kita katakan tadi, di malam lain umpama tidak ada pengajian, bapak-bapak malas pulang, lalu saya mau nunggu di masjid aja lah sambil etikaf begitu, sambil nunggu isya. Ketika bapak nunggu sholat isya, entah apa yang bapak kerjakan, yang penting tidak keluar masjid lah. Maka selama menunggu itu sama kata Nabi seperti orang yang sholat. Bagaimana kalau seandainya kita menunggu sholat isya sambil kita mengaji? Nah ini pahalanya lebih besar lagi. Udah dipaham kira-kira ya? Maka rugi kalau seandainya ada pengajian kemudian pulang begitu. Entah kenapa mau pulang. Atau pulang begitu-gitu juga. Ilmunya cukup. Jadi ngapain pulang gitu loh ya? Lebih baik duduk begitu. Paham nggak paham duduk saja. Cuman ya begitulah manusia bermacam-macam hajatnya. Baik. Sekarang kita lanjut lagi bab yang baru. Adalah bab makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan begadang sesudahnya kecuali karena ada kepentingan. Ada beberapa tidur yang dimakruhkan ya. Pertama tidur habis sholat maghrib. Tidur habis sholat maghrib itu mewariskan akan susah tidur di malam hari. Jadi kalau ada orang tidur habis maghrib, itu biasa kalau bangun susah dia. Kalau bangun tengah malam, dia susah tidur lagi itu. Ini mungkin kalau para satpam itu yang security yang tugas malam ya ala kuliah. Mungkin dia tidur dulu habis maghrib, nanti dia bangun. Itu biasa kalau tidur habis maghrib lalu dia bangun itu susah untuk tidur. Nah oleh karenanya dimakruhkan bagi kita yang tidak ada berkepentingan tidur habis maghrib. Jangan dibiasakan karena ya tadi nanti waktu tidur kita tidak seimbang nanti. Kemudian yang kedua adalah tidur setelah asar. Ini juga tidak baik tidur setelah asar. Dan dikatakan tidur setelah asar itu mewariskan daripada gila. Jadi kalau ada orang yang biasa tidur habis asar, itu bisa menyebabkan gila atau sekurang-kurangnya pikun. Coba mungkin di antara kita ya kecapean begitu ya, pulang dari kerja atau apa begitu habis salat asar ngantuk-ngantuk tertidur. Kemudian kita bangun, itu kita linglung itu. Ini apa ini? Pernah nggak ngerasa itu? Nah itu. Saya iya bingung. Ini subuh kama apa ini? Bingung. Benar kan ya? Itu jangan dibiasakan tidur habis salat asar. Kalau ada orang memang kebiasaan tidur habis salat asar, itu bisa mewariskan daripada mangalilu. Ya. Pikun, mangalilu atau bisa gila. Dulu ada seorang guru nih yang bilang ngajarkan itu, tidak boleh tidur habis asar, makruh karena bisa menyebabkan orang gila. Jadi ketika beliau ngajar ada orang dengar, wah mana ada gitu katanya habis asar tidur bisa jadi orang gila.
Tapi dia nggak percaya nih yang mendengar ini. Saya mau buktikan, betul nggak gila tuh? Jangan-jangan mengada-ngada aja. Tidurlah dia. Dapat seminggu, dapat 2 minggu, katanya mana ada gila juga aku katanya. Aman-aman aja katanya. Akhirnya setelah ya seminggu 2 minggu dia ngamalkan tidur habis asar, dia nggak merasa gila, biasa-biasa saja, marah dia. Wah itu ustadz itu guru itu berarti bohong dia. Tengah malam rumah guru itu didatangi, jam 2 malam didatangi. Ya saking dia panas ini ya, ini salah ajaran ini. Didatangi gurunya tengah malam tuh, gurunya lagi tidur didatanginya. Keluar sambil marah-marah. Keluar gurunya. Kenapa kamu? Ada apa kau marah-marah tengah malam? Guru kan bilang tidur habis asar itu bisa menyebabkan gila. Saya sudah coba 2 minggu gak ada gila-gila katanya. Kata guru, justru kamu sekarang gila. Loh kok gila? Orang tidur jam 2 malam kamu bangunin. Justru kamu datang sekarang ini gila. Kenapa? Orang tengah malam tidur jam 2 dibangunin. Cuman ngurusin masalah seperti ini. Apa gak gila kamu? Baru dia, oh iya ya. Baru sadar ya. Nah itu ya. Dan kemudian tidur yang makruh lagi. Tidur yang makruh lagi, dan ini paling jelek tidur adalah tidur setelah salat subuh. Itu paling jelek tidur adalah tidur habis salat subuh. Jangan biasakan tidur habis salat subuh. Kenapa? Karena tidur habis salat subuh itu adalah tidur yang mewariskan akan kemiskinan, kefakiran. Ada orang tidur habis subuh tapi orangnya kaya saja. Iya, hartanya ada. Mungkin rumahnya besar, mobilnya ada semuanya, tapi jiwanya jiwa fakir. Artinya begitu banyaknya dia punya harta, tapi dia nggak pernah merasa puas dalam hatinya. Pelit lagi. Pelit lagi. Tahu nggak orang kaya itu apa? Apakah mobilnya banyak begitu, rumahnya besar? Apakah itu orang kaya? Enggak. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Dia kalau sudah cukup, kaya sudah. Ya, kita ini makan ya, makan kenyang sudah, kenyang, lalu disuruh makan lagi, enggak kuat lagi, itulah cukup. Tapi kalau ada orang makan terus, itu nggak pernah berhenti mulut itu. Taruh di mana makan, itu kata orang Banjar membantas sekarang itu, rakus, gitu kan ya. Jadi orang kaya itu ukurannya bukan harta benda dan sebagainya, tapi ukurannya di hati. Kalau dia merasa cukup sudah. Itulah dia kaya. Ketika dia sudah merasa cukup, ngapain lagi saya ngambil yang lain? Tapi kalau ada orang yang punya jiwa fakir, jiwa miskin, walaupun dia punya macam-macam, tapi dia nggak pernah merasa puas. Nggak pernah merasa puas. Itu yang disebut namanya fakir, miskin. Paling jelek tidur adalah tidur setelah salat subuh. Ya. Apalagi perempuan ya, kalau perempuan tuh habis salat subuh tidur, istri ya, seorang istri nih habis salat subuh tidur, aduh pusing kepala suami itu. Ini istri ini bukan bawa berkah, bukan bawa hoki nih. Padahal kan suami itu kan dapat hoki, dia bisa lancar kerja, dapat rezeki itu banyak. Itu sebenarnya di balik kesuksesan suami ada doa istri. Betul enggak? Di balik kesuksesan suami ada doa istri. Tapi terkadang suami ini pintar juga. Katanya coba satu aja sukses aku lah. Bagaimana kalau aku punya istri 2, 3? Banyak yang doain katanya. Lebih sukses lagi katanya. Itu dikasih jantung, dikasih hati minta jantung lagi. Kalau yang lain nanti doanya cerai yang Baiklah ya, jadi seperti itu. Nah perempuan tuh paling jelek kalau dia sudah biasa habis sholat subuh tidur, jelek sekali. Itu sangat merusak di rumah tangga, sangat merusak watak anaknya. Nah itu benar-benar sarapan. Kalau suami mungkin dia tidur habis sholat subuh itu dia cuman merusak dia punya usahanya dia. Tapi kalau istri tidur habis sholat subuh itu kan dia penjaga gawang tuh. Itu rusak semuanya. Anaknya rusak, dirinya rusak, suaminya rusak, semuanya rusak. di rumah di dapur acak-acak. Nah itu kacau semuanya.
Nah, jadi 3 waktu itu sangat dilarang tidur ya. Sangat dilarang. Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis yang ke-584. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain sebagainya. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Bersumber daripada Abi Barzah al-Aslami, ya, Barzah al-Aslami. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yu'akhkhira al-isya'a allati yad'unaha al-atamata wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Kata Abi Barzah, kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka mengakhirkan salat Isya. Jadi memang Nabi suka menunda salat Isya ya. Yang mereka sebut atamah. Artinya gelapnya malam. Nah, jadi ada sebagian mengatakan Isya itu atamah, tapi para ulama makruh ya kalau kita menyebut Isya dengan kalimat atamah. Isya aja gitu. Nah, Nabi suka menunda salat Isya, tetapi beliau tidak senang tidur sebelumnya. Jadi kalau Nabi memang menunda Isya, beliau tidak tidur, tapi Nabi mengerjakan yang lain. Dan juga Nabi tidak mau berbicara, ngobrol bahasa kitanya, nongkrong, ngobrol sesudah salat Isya. Ini yang kata ulama yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya masuk Isya telah tiba, tetapi kita masih ada pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik seperti ya umpama ada pengajian ya. Kalau di kita nanti kalau kita pergi ke Jawa ya, jangan heran kalau ada para habaib mereka mengadakan pengajian itu habis maghrib. Nanti jam 9 baru sholat. Jangan heran. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang baik atau memang kita kerjaan kita tidak bisa kita tinggal, amalan dan sebagainya, maka boleh menunda salat Isya. Tapi kalau seandainya tidak ada kerjaan yang lain, maka kerjakanlah salat Isya dengan segera. Dan juga dalam hadis ini dimakruhkan kita begadang. Ya, begadang, ngobrol. Nah, makruh, main catur atau apa begadangan, begitaran begitu, makruh. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada artinya. Bang Haji Roma Irama kan gitu. Tapi sekarang orang zaman sekarang ini terkadang begadang dia tidak perlu orang lain. Dia terkadang begadang sendirian di kamar sama HP. Main game ke apa itu juga nggak baik ya. Baiklah ya, nah ya seperti itu. Kalau tidak ada manfaatnya maka sebaiknya tidurlah segera. Dan enaknya ya kalau kita tidur segera itu habis salat Isya kita tidur segera, kita nanti bangunnya juga cepat. Coba bapak-bapak yang rasakan ya. Kalau kita tidur jam 8, setengah jam 9 lah tidur kita. Jam 3 kita sudah bangun, enak sudah seger, mandi apa semuanya. Salat tahajud apa semuanya, salat subuh. Seger gitu Pak. Seger. Nah itu. Ala kulli hal ya. Jadi makruh bergadang kalau habis salat Isya kalau tidak ada manfaatnya. Kemudian hadis yang berikutnya 585. Rawahu Imam Ibnu Majah bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Jadabalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samara ba'dal Isya." Kata Ibnu Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bergadang sesudah salat Isya. Samar, begadang tuh. Asalnya samar ini bahasa kitanya apa ya? Ya begadang. Ya, teman orang zaman sekarang samrah itu bahasa kitanya apa ya? Panggung hiburan. Kalau kita di Hadramaut ada samrah ya? Ada samrah. Itu samrah itu diartikan zaman sekarang panggung hiburan. Ya, panggung hiburan.
Nah, jadi Nabi melarang kalau seandainya begadang, kalau tidak ada manfaatnya. Kemudian hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi bersumber daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmunu inda Abi Bakr lailata, kadzalika fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahu." Nah, ini ya, kita lihat nih. Kata Sayyidina Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bergadang di rumahnya Sayyidina Abu Bakar pada malam hari. Begitulah apabila ia membicarakan salah satu persoalan dari persoalan kaum muslimin. Dan aku pun, kata Sayyidina Umar, ikut nimbrung bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga bisa begadang. Di rumahnya Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar, tapi Nabi membicarakan tentang persoalan di kalangan kaum muslimin. Kalau di kaum ini mungkin musyawarah gitu. Musyawarah gitu kan ya. Intinya kalau tidak ada manfaatnya makruh, tapi kalau seandainya ada manfaatnya boleh. Ya seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, bergadang boleh saja apabila ada perlunya. Nah gitu kan ya. Baik, terakhir hadis riwayat Imam Muslim bersumber daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, raqadtu fi baiti Maimunata lailatan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha li anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fatahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan summa raqada wa saqal haditsa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku tidur di rumahnya Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas ini tidur. Abdullah bin Abbas ini kan sepupunya Nabi ya. Ya, keponakan Nabi maksudnya. Aku tidur di rumahnya Maimunah pada suatu malam di mana Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Maimunah. Karena aku hendak melihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Lalu Ibnu Abbas berkata, kemudian aku melihat Nabi berbicara dengan istrinya sebentar. Nabi berbicara di malam hari, kemudian beliau tidur. Selanjutnya Abdullah bin Abbas pun membawakan hadis di atas tadi. Dan jadi dalam masalah ini, setelah salat Isya, Nabi itu tidur, berbicara dengan istri beliau sebentar, itu tidur. Menunjukkan Nabi itu kalau tidak ada manfaatnya, Nabi tidak mau begadang. Tidak mau begadang. Nah, di sini dikatakan Imam Nawawi berkata, para ulama sepakat atas makruhnya berbicara ngobrol sesudah salat Isya, kecuali dalam hal yang baik. Dikatakan alasan dimakruhkannya itu karena bergadang itu dapat membawa kekhawatiran bahwa tidurnya itu akan sampai berlarut hingga akhir malam, sehingga dapat meninggalkan salat subuh dengan berjamaah. Atau dikhawatirkan dia tidak dapat mengerjakan salat subuh pada waktu afdal dan waktu ikhtiar, atau lantaran tidur itu dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan rutinitas yang telah menjadikan kebiasaannya, misalnya salat atau membaca Al-Quran. Karena tidak sedikit orang yang karena membiasakan bergadang itu dapat membawa kepada kemalasan di siang hari, sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan terus terang ya, kalau kita begadang malam, lalu kita ganti tidur malam itu dengan tidur siang, walaupun ibarat kata sama jamnya ya, kita tidur malam umpama 5 jam, tapi kita nggak tidur, lalu kita ganti 5 jam itu atau 6 jam itu kita tidur di siang hari. Kualitas tidur di siang hari walaupun jam sama itu berbeda dengan kualitas tidur yang di malam hari. Itu luar biasa. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah malam itu untuk istirahat. Nah, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, siang sebagai kehidupan. Nah, tapi ada terkadang orang terbalik, malamnya begadang, siangnya tidur. Siang malam.
Ala kulli hal seperti itu ya. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Saya mengundang kepada para bapak-bapak semuanya di pesantren kami nanti tanggal 16 Juli akan mengadakan acara besar, acara wisuda akbar, wisuda perpisahan santri kami yang sudah lulus, ula, usta dan ulia. Ya, mudah-mudahan bisa berhadir tanggal 16 Juli jam 9 pagi ya, jam 9 pagi sudah di sana. Jadi sudah kelulusan, ini yang tingkatan yang kedua ya, angkatan yang kedua. Hari Ahad. Hari Ahad ya, hari Ahad mudah-mudahan bisa berhadir semuanya. Kami undang. Kemudian nanti insya Allah tanggal 30 Julinya nanti ada manasik umrah di pesantren. Insya Allah saya berangkat tanggal 11 Agustus membawa jamaah. Kemudian pulang nanti mungkin tanggal 22 atau 23. Tanggal 4 September berangkat lagi kurang lebih berapa 2 mingguan lagi, 2 minggu setelah itu berangkat lagi bawa jamaah. Nah, siapa tahu ada yang kepingin berangkat di bulan September, tanggal 4 September sudah ada waktunya. 12 hari harganya 32 juta. Sudah dari Balikpapan itu. Sudah dari Balikpapan 32 juta 12 hari. Kalau 9 hari 29 juta ya. Keberangkatan di tanggal 4 September. Kalau yang Agustus sudah full, saya tutup sudah. Ya, siapa tahu ada yang kepingin berangkat di September silakan. Saya mungkin bagusnya kalau nyarankan di bulan September saja, jangan masuk Oktober, apalagi November, Desember, Januari itu. Waduh itu dingin banget, dingin sekali. Kalau di September atau awal Oktober itu masih perpindahan dari musim panas ke musim dingin, itu hawanya ya kayak kita di Indonesia gini. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Kemudian kalau ada yang kepingin membadalkan umrah, insya Allah saya sendiri yang akan membadalkan umrah itu, ujrahnya itu adalah 3 juta rupiah. Jadi siapa yang berminat ingin membadalkan bapaknya atau mamanya yang sudah meninggal, ujrahnya adalah per umrah 3 juta rupiah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.